Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di video saya. Di video kali ini kita akan membahas materi mengenai medan magnet. Nah, apa sih medan magnet? Dalam ilmu fisika, medan magnet merupakan suatu medan yang dibentuk dengan menggerakkan muatan listrik yang menyebabkan munculnya gaya di muatan listrik yang bergerak lainnya. Sebuah medan magnet tersebut adalah medan vektor. Nah, yaitu berhubungan dengan setiap titik dalam ruang vektor yang dapat berubah menurut waktu. Di dalam medan magnet itu mencangkup beberapa hal. Yang pertama ada induksi magnetik, yang kedua ada gaya Lorentz. Nah, dua materi tersebut akan saya bahas serta saya praktikkan bagaimana cara penerapannya serta contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu gaya Lorentz. Gaya Lorentz merupakan gabungan antara gaya elektrik dan gaya magnetik. Nah, pada suatu medan elektromagnetik, gaya Lorentz ditimbulkan karena adanya muatan listrik yang bergerak atau karena adanya arus listrik dalam medan magnet. Nah, itu merupakan definisi dari gaya Lorentz. Sedangkan induksi magnet merupakan kuat medan magnet akibat adanya arus listrik yang mengalir dalam konduktor. Nah, adanya kuat medan magnet di sekitar konduktor berarus listrik diselidiki pertama kali oleh Hans Christian. Jika jarum kompas diletakkan sejajar dengan konduktor, maka konduktor itu akan dialiri arus listrik. Oke, sekarang kita masuk ke praktikum menggunakan alat sederhana yang sudah saya siapkan. Oke, kita masuk ke gaya Lorentz. Yang pertama kita siapkan kawat tembaga yang sudah dibentuk seperti ini. Setelah itu kita siapkan batu baterai sebagai penghantar arus listriknya. Lalu siapkan magnet neodymium. Oke, masuk ke cara kerja. Yang pertama kita siapkan magnet yang bekas-bekas salon. Terus letakkan magnet neodymium di tengah-tengah salon atau tengah audio tersebut. Lalu taruh tanda negatif atau min pada baterai di posisi bawah. Atur sampai rapi. Nah, setelah itu kita atur posisinya. Letakkan kawat tembaga tersebut ke dalam batu baterai. Oke, coba kita amati reaksi yang terjadi. Kawat akan berputar searah jarum jam. Nah, kawat berputar karena ada interaksi arus listrik dengan medan magnet. Nah, interaksi ini menghasilkan gaya magnet yang disebut dengan gaya Lorentz. Nah, gaya inilah yang menghasilkan resultan torsi pada kawat sehingga kawat berputar. Oke, kita masuk ke induksi magnet. Yang pertama ada bahan alat. Yang bahannya itu ada berupa paku, kawat tembaga, batu baterai, paku payung serta lakban. Nah, untuk alatnya itu ada gunting. Nah, yang pertama itu lilitkan kawat kepada paku. Semakin rapat lilitan kawat, maka medan magnetnya akan semakin kuat. Nah, kita tempelkan ke batu baterai tersebut. Oke, setelah digabungkan ke baterai, kita coba. Nah, kalian lihat sendiri pakunya berhasil kita tarik menggunakan
medan magnet yang kita hasilkan dari arus listrik baterai tersebut. Kita coba 3. Oke, itu saja. Sekian, terima kasih. Oke, kita masuk ke contoh penerapan gaya Lorentz. Nah, pada kehidupan sehari-hari, yang pertama kita bisa lihat di generator AC. Yang kedua, kita bisa melihatnya di penerapan gaya magnet untuk kereta Nigel. Terus yang ketiga ada alat ukur listrik, yaitu ampermeter, voltmeter, dan galvanometer. Nah, itu beberapa penerapan contoh gaya Lorentz pada kehidupan sehari-hari. Contoh penerapan pada kehidupan sehari-hari induksi magnet. Yang pertama ada kompas. Bagaimana cara kita mengamatinya? Pada jarum kompas telah terpasang 2 buah magnet tetap yang senantiasa menunjuk ke arah utara dan selatan. Penyebabnya apa? Disebabkan karena bumi memiliki medan magnet yang amat besar di bagian wilayah utara dan selatan. Sifat magnetik yang senantiasa bertolak belakang ini menjadikan jarum kompas utara menunjuk ke arah selatan, dan begitu pun sebaliknya. Nah, mengenai hal tersebut, kompas yang banyak diproduksi saat ini telah dimodifikasi sedemikian rupa dengan akurasi ketetapan penunjuk arah yang begitu otentik sehingga tidak perlu khawatir untuk tertukar arah. Nah, itu untuk induksi magnet. Terus yang kedua itu kita bisa melihat di dinamo sepeda. Nah, manfaat di dinamo sepeda itu sebagai sumber penghasil energi penerangan bagi sepeda dinamo. Nah, itu seperti kalian tahu sepeda mini ada lampu kecil, ketika kalian goes semakin kebut maka cahaya dari lampu gesekan sepeda tersebut akan keluar. Itu contoh dari kehidupan sehari-hari. Nah, untuk rumusnya itu ada B sama dengan mu 0 dikali I per 2 VR. Nah, untuk jumlah N lilitan itu B sama dengan mu 0 I N per 2 VR. Nah, untuk keterangannya B sama dengan medan magnet, satuannya T, I kuat arus listrik, R jarak titik ke kawat, mu 0 permeabilitas ruang hampa, dan N adalah jumlah lilitan. Oke, itulah tadi percobaan sederhana dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.